Sejumlah peternak ayam petelur di Tulang Bawang terpaksa menghentikan usahanya alias gulung tikar. Keputusan diambil karena mereka tak sanggup lagi membeli pakan ayam yang harganya tinggi. Peternak lain mulai mengurangi ayam yang mereka miliki, di antaranya Susanto, peternak ayam di Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Dari sekitar 1.200 ekor, ia kini hanya memiliki tak lebih dari 10 ekor ayam. Mahalnya harga pakan diklaim tidak sesuai dengan hasil penjualan telurnya. Meski ayamnya habis, Susanto masih menyisakan telur untuk kebutuhan warga atas permintaan para pedagang di pasar. Berapa per kilo? Kalau harga telur sekarang ya agak lumayan sih Pak, harganya 27 sampai 28. Tapi untuk harga telur segitu masih nggak sesuai dengan harga pakan. Harga pakan terlalu tinggi, makanya kita sebagai peternak juga belum mencukupi untuk kebutuhan pakan. Ini sekarang ternak kita udah memang Ya, ternak kita udah mulai kita kurangin untuk mencukupi penghasilan pakan itu, pengeluaran pakan. apa harapannya? Harapannya untuk peternak untuk menurunkan harga pakan. Diperlukan untuk apa sih mereka? Atau kenaikan dipicu dengan apa? Kenaikan untuk banyak orang pesta hajatan. Kalau misalkan untuk telur pecah sendiri, Telur pecah harga standar biasa. satu hari ini kita bisa jual berapa banyak? Paling banyak ya sekintal lah. Meski harga telur kini mencapai Rp28.000 per kilogram, namun sejak Lebaran 2022 harga pakan ayam juga meningkat. Sebelumnya harga pakan ayam di bawah Rp300.000 per sak, namun kini mencapai Rp375.000 per saknya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kebijakan pemerintah yang sempat melarang ekspor CPO beberapa waktu lalu rupanya belum berdampak pada menurunnya harga minyak goreng di pasar. Seperti terpantau di Pasar Unit 2 Banjar Agung Tulang Bawang pada Selasa pagi. Minyak kemasan dijual pedagang Rp22 hingga Rp24.000 per liter. Masyarakat kini beralih menggunakan minyak goreng curah yang harganya jauh lebih murah. Minyak curah dijual Rp15.000 atau lebih mahal Rp1.000 dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, masyarakat tidak keberatan. Kira-kira keberatan nggak Bu dengan harga seperti? Masyarakat keberatan nggak? Agak hitam, Agak murah. dulu cuma sampai 25. Literan. Apa harapannya Bu? Harapannya apa nih? Nggak tahu juga. Harapan Ibu apa sebagai masyarakat nih? Ya, Minta turun apa minta naik? minta turun lah. Kami masyarakat dan kami pedagang ya bisanya turun lah, setidaknya turun. Tapi kalau emang nggak turun ada kenaikan ya tetap dipertahani dengan harga yang kemarin dianjurkan oleh pemerintah, yaitu Rp15.500 per kilo. Itu sangat membantu kami masyarakat dan pedagang. Stok minyak goreng kemasan dan curah melimpah di pasar. Masyarakat meminta pemerintah tidak kalah dari para mafia minyak goreng di tanah air sehingga dapat menurunkan harganya sesuai kemampuan masyarakat. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Situasi simalakama dialami para petani sawit. Bagaimana tidak, saat harganya mulai naik, sejumlah pabrik sawit malah tutup. Situasi ini diantaranya dialami oleh Suparni, petani sawit di Desa Mulia Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji. Selasa siang, ia terpaksa memanen sawit di kebunnya meski belum tahu kemana akan menjualnya, karena seluruh pabrik sawit di Mesuji kompak tutup. Sawit di kebunnya sejak bulan puasa lalu tidak dipanen. Permasalahannya saat itu karena harganya murah, hanya di kisaran Rp1.000 per kilogram. Harga tersebut tidak sesuai dengan ongkos panen dan angkut. Masalahnya pabrik juga belum buka. Oh, pabrik belum buka nih ya? Belum.
Untuk harga terakhir Pak, Harga sebelum lebaran ini berapa? Itu 2.700. Oh, dan sebelumnya Pak? Sebelumnya udah nyampe 38 sampai 4 ribuan. Oh, sebelumnya sampai 4 ribuan ya? Iya, 4 ribuan. Intinya sampai saat ini petani juga belum ada kejelasan harga sawit ya? Para petani mendapat kabar dari agen harga sawit terbaru Rp2.200 per kilogram. Namun sayangnya, agen sawit juga sedang tutup. Para petani meminta pemerintah segera mengatasi kesulitan petani sawit. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Untuk meningkatkan kemampuan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Waikanan latih 52 pengusaha dari 15 kecamatan. Latihan selama 4 hari yang digelar di Kecamatan Baradatu ini dengan memperkenalkan teknologi bagi peserta. Para peserta juga dilatih meningkatkan mutu dan pengelolaan manajemen supaya bisa bersaing dan tidak tertinggal. Para peserta dipilih dari ribuan pengusaha UMKM dengan harapan bisa menularkan ilmunya kepada yang lain. Pemda Waikanan berharap pelatihan bisa bermanfaat dan membantu meningkatkan perekonomian. Sebab jika pengusaha UMKM sejahtera, hal itu tentu berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah Waikanan. Sekarang ini kan nggak perlu lagi kalau kita mau jualan harus buka ruko, kan nggak perlu lagi. Yang penting kita bisa secara online kita bisa buka sehingga lama peningkatan perekonomian kita meningkat sehingga PDRB Kabupaten Waikanan tahun yang akan datang bisa tinggi sama dengan kabupaten atau provinsi yang lain. Nah, adapun maksud dan tujuannya adalah itu kan tadi udah jelas judulnya peningkatan manajemen. Ini memang sengaja kita undang memang UMKM baru. Biar dia tahu ini bahwa kalau mau usaha itu nggak main-main, dari manajemennya harus kita ini mulai dari mutu, dari packaging segala macam. Nah, niat kita seperti itu. Para peserta diminta segera menerapkannya dan membagi pengetahuan yang didapat dengan pengusaha UMKM lain. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan.